Halo semuanya, perkenalkan nama saya Helena Indiara Manek. Saya mahasiswa BK semester 3 dari Universitas Nusa Cenala Kupang. Pada video ini saya akan membahas mengenai teknik dasar komunikasi konseling, yaitu strukturing atau pembatasan dan lead atau pengarahan. Strukturing atau pembatasan adalah teknik yang digunakan konselor untuk memberikan batas-batas atau pembatasan agar proses konseling berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dalam konseling. Adapun jenis-jenis strukturing atau pembatasan. Yang pertama, time limit atau pembatasan waktu. Time limit dibagi menjadi dua. Yang pertama, time limit dari klien, dan yang kedua itu time limit dari konselor. Time limit dari klien, contoh dialognya, klien berbicara, "Bu, sebetulnya saya sudah sebulan yang lalu ingin menemui Ibu, tetapi baru kali ini saya dapat berjumpa dengan Ibu. Dan hari ini saya dapat menghadap Ibu dari jam 10 sampai jam 11. Karena jam setengah 1 nanti saya ada konsultasi skripsi." Konselor menjawab, "Kalau demikian, marilah kita manfaatkan waktu selama 1 jam ini dengan sebaik-baiknya." Time limit dari konselor, contoh dialognya, "Saya sulit sekali menyesuaikan diri dengan teman-teman di sekolah ini. Karena itulah saya kemari untuk membicarakannya dengan Bapak." Konselor menjawab, "Bagus, Anda kemari untuk membahas masalah Anda dengan saya. Namun perlu diketahui bahwa jam setengah 9 nanti saya diundang oleh kepala sekolah untuk menghadiri rapat, dan kita hanya memiliki waktu selama 30 menit. Oleh karena itu, marilah kita gunakan waktu ini sebaik-baiknya." Jenis strukturing yang kedua yaitu role limit atau pembatasan peran. Contoh dialognya, klien berbicara, "Akhir-akhir ini saya sulit sekali tidur di malam hari. Karena itu, saya menemui Ibu untuk meminta nasihat bagaimana cara agar saya dapat mengatasi hal tersebut." Konselor menjawab, "Anda meminta nasihat dari saya? Perlu Anda ketahui bahwa saya tidak dapat memberikan nasihat sebagaimana yang Anda minta. Tapi marilah kita bicarakan bersama masalah Anda itu. Kemudian kita cari jalan keluarnya." Jenis strukturing yang ketiga yaitu problem limit atau pembatasan masalah. Contoh dialognya yaitu, klien berbicara, "Pak, saya sulit sekali tidur di malam hari, sehingga ketika siang hari, saat pembelajaran di kelas, saya tidak dapat fokus dan tidur saat berlangsungnya pembelajaran. Maka dari itu, saya dimarahi dan dihukum guru karena malah tidur di kelas." Konselor menjawab, "Dalam masalah yang Anda kemukakan tadi, setidaknya ada 3 masalah, yaitu masalah sulit tidur di malam hari, yang kedua tidak fokus saat KBM, dan ketiga dimarahi dan dihukum guru karena tidur di kelas. Nah, dari ketiga masalah tersebut, mana yang mendesak untuk kita bicarakan terlebih dahulu?" Jenis strukturing yang keempat yaitu action limit atau pembatasan tindakan. Klien datang ke ruang konselor dengan marah-marah dan sambil berteriak. Lalu konselor berbicara, "Tenang, Anda boleh mengutarakan apa saja di sini. Tetapi satu hal yang tidak boleh Anda lakukan di sini yaitu membuat keributan." Teknik dasar yang berikutnya yaitu lead atau pengarahan. Lead adalah teknik atau keterampilan yang digunakan konselor untuk mengarahkan pembicaraan klien dari satu hal ke hal yang lain secara langsung. Keterampilan ini sering pula disebut dengan keterampilan bertanya, karena dalam penggunaannya banyak menggunakan kalimat-kalimat tanya. Tujuan dari keterampilan pengarahan atau lead ini adalah mendorong klien untuk merespon pembicaraan, terutama pada awal-awal pertemuan. Adapun jenis-jenis lead, secara umum ada 2 jenis pengarahan atau lead, yaitu lead umum dan lead khusus. Yang pertama yaitu lead umum. Lead umum ialah teknik pengarahan atau pertanyaan yang memberikan kesempatan kepada klien untuk bebas mengeksplorasi ataupun mengelaborasi, memberikan reaksi atau jawaban dari berbagai kemungkinan sesuai dengan keinginan klien. Contoh dialog dari lead umum, klien berbicara, "Ibu, kemarin saya baru saja ikut lomba cerdas cermat tingkat nasional." Konselor menjawab, "Coba ceritakan kepada Ibu bagaimana suasana waktu kamu mengikuti lomba tersebut." Yang kedua, lead khusus. Lead khusus adalah teknik pengarahan atau pertanyaan yang diberikan kepada klien untuk memberikan suatu reaksi atau jawaban yang spesifik atau tertentu. Contoh dialognya, klien berbicara,
Tampak saya merasa kesal dengan Mercy dan Anggi karena dia malas diajak belajar kelompok. Padahal ada tugas yang harus dikerjakan dengan mereka. Lalu konselor menjawab, "Siapa saja anggota kelompok belajarmu selain Mercy dan Anggi?" Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan lead. Yang pertama, pada awal-awal pertemuan atau pembicaraan, konselor hendaknya lebih banyak menggunakan lead umum daripada lead khusus. Hal ini berguna untuk memberi suasana kebebasan atau keluasan bagi klien. Yang kedua, hendaknya konselor dapat menggunakan variasi komunikasi dan tidak terpaku dengan teknik lead saja dalam pertemuan konseling. Dengan demikian, konselor dapat menghindari warna pertemuan seperti pertemuan tanya jawab atau interogasi. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang menyaksikan video ini.